Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Melia Tiwigaya dengan NIM 8424050. Di sini saya akan melakukan analis menggunakan Smart APLS 4. Nah, yang di sini pertama kita akan membuat kuesionernya dulu. Kita ke Chrome, nah kita ke GFrom, kita akan membuat kuesionernya. Nah, di sini saya udah membuat kuesionernya. Nah, di sini untuk kuesionernya sendiri, itu dengan judul kuesioner preferensi live shopping pada aplikasi TikTok Shop. Nah, di sini ada jenis kelamin, usia ini di sini ada pertanyaan untuk demografisnya. Nah, untuk pertanyaan-pertanyaan variabel dari 5 variabel tadi, yaitu ada ini menurut pandangan saya, bahwa TikTok Live Shopping memiliki grafis yang menarik termasuk dandanan dan cara presentasi secara keseluruhan. Nah, ini menggunakan skala linear yang untuk nilai 1 ini sangat tidak setuju dan untuk nilai 5 ini sangat setuju. Nah, jika nanti sudah menjadi seperti ini, dan sudah semuanya dari kelima variabel tersebut, nah kita bisa nge-publish kuesioner ini. Nah, jika sudah dipublish, kita akan mendapatkan data seperti ini dan bisa diekspor ke Excel. Nah, kita selanjutnya ke Excel. Nah, di sini kita sudah mendapatkan datanya. Di sini ada tense, jenis kelamin, dan pertanyaan-pertanyaan tadi. Nah, untuk jenis kelamin, usia, dan provinsi domisili, dan ini pertanyaan sampai nomor HP ini tidak digunakan, kita bisa hapusnya. Kita bisa kayak gini, kita hapus saja ini. Karena kita hanya membutuhkan data untuk angka skala linearnya saja. Ini kita bisa delete. Nah, ini kita sudah mendapatkan datanya. Jadi seperti ini. Nah, jika sudah menjadi seperti ini, kita bisa menggantinya dengan cara yang pertama kita ada variabel abstract swithness. Nah, kita bisa menggantinya dengan A1 seperti ini, A1. Nah, untuk A1 ini kita bisa tarik sampai pertanyaan A7. 6, A7. Nah, ini akan terganti seperti ini. Nah, untuk selanjutnya kita akan menggantinya menggunakan E1 karena ini adalah pertanyaan dari enjoyment. Nah, kita ini untuk pertanyaan enjoyment itu tuh kita bisa sampai E6 ke 4, 5. Nah, ini akan jadi seperti ini. Terus untuk selanjutnya kita akan menggantinya menjadi SP1. Untuk variabel selanjutnya, ini SP1-nya sampai SP6 juga. SP6. Nah, udah. Dan untuk selanjutnya, kita menggunakan OIB, OIB1. Nah, di sini kita OIB bisa menggantinya sampai OIB6 juga. OIB4, OIB6. Nah, jadi seperti ini. Jadi selanjutnya kita juga bisa menggantinya menggunakan singkatan CPI1. Nah, ini sampai 5, 4, 5. Nah, jika sudah terganti seperti ini, kita bisa ekspor. Nah, kita bisa ekspor dengan cara kita ini ke file, terus kita ke save as, kita ke dispatch, dan kita ke download. Nah, ini kita ke download. Jadi ini kita ganti untuk filenya menjadi CSV. Ini save. Nah, jika sudah, kita bisa ke Smart RTLS-nya. Nah, di sini kita bisa klik New Project.
Nah, kita di sini bisa menamainya menjadi UAS Smart PLS. UAS Smart PLS. Nah, kita create. Nah, kita bisa import data file. Sini kita mengimport data CSV tadi yang sudah kita dapatkan. Kita open. Nah, di sini datanya akan muncul seperti ini. Nah, di sini kita bisa import aja. Nah, akan muncul seperti ini. Selanjutnya kita akan kembali. Nah, kita akan create modelnya. Kita klik. Nah, di sini untuk model type-nya kita pilih PLSM. Nah, untuk model name-nya saya akan menamai UAS. Kita save. Nah, di sini akan muncul kanvas kayak gini. Nah, di sini kita bisa mem- membuat bagan-bagan untuk variabel-variabel dari 5 variabel tadi. Nah, untuk 5 variabel tadi, yang pertama kita bisa menggunakan latent variabel ini. Kita klik, kita mau membuatnya di mana? Kita klik seperti ini. Nah, kita ganti untuk variabel pertama tuh ada attractiveness, mas. Kita bisa oke atau enter. Nah, akan menjadi seperti ini. Nah, kita akan buat kelima variabel tersebut. Nah, selanjutnya ini saya akan membuat variabel enjoy ini, enter juga. Selanjutnya kita akan membuat variabel sosial, sosial, presence. Ini kita klik oke. Nah, untuk enjoyment di sini kita juga ada impulsive buying, pakai oke. Di sini kita juga ada continuous, continuous purchase, purchase, purchase intention. Nah, seperti ini akan menjadi seperti ini. Nah, di sini kita selanjutnya kita bisa klik select. Nah, tentunya kita bisa memasukkan nilai-nilai variabel pertanyaan dari variabel tadi ini dengan cara kita bisa seperti ini ke A1 ini kita blok sampai A6. Nah, kita tarik ke after business. Nah, akan menjadi seperti ini. Kan menjadi seperti ini. Nah, ini bisa dirapikan seperti ini. Kita bisa merapikannya seperti ini. Nah, untuk selanjutnya kita akan masukkan ke E1 untuk enjoyment-nya. Seperti ini kita masukkan. Nah, kita bertabrakan di sini. Untuk selanjutnya ada SP1. Nah, ini bisa gini. Jika bertabrakan lagi, kita bisa geser. Nah, untuk impulsif buying-nya ini kita bisa drag juga seperti ini. Ini kita juga bisa tarik dan luruskan seperti ini. Ini juga bisa kita luruskan seperti ini. Nah, ini untuk CPI. Nah, ini kita bisa drag juga, kita bisa tarik lagi, kita klik. Nah, kan jadi seperti ini. Nah, untuk selanjutnya kita akan menggunakan agar bisa diuji nantinya. Nah, seperti ini. Kita akan menggunakan, kita klik connect-nya ini, tanda panah ini, kita tarik seperti ini. Nah, jadi biru ini karena udah terkonek seperti ini. Kita lakukan semuanya ini. Nah, seperti ini. Nah, kita juga bisa memutarkan ini dengan cara kita select, terus kita pilih yang mau diingin, klik kanan, ini select. Nah, ini bisa jadi seperti ini, jadi lebih rapi. Nah, kita bisa beginiin agar rapi dan mudah dilihatnya. Nah, seperti ini jadinya. Oke, selanjutnya jika sudah jadi seperti ini, kita akan menganalisisnya. Nah, yang pertama kita akan menganalisis PLSM algorithm. Nah, di sini kita bisa
Dengan caranya kita bisa calculate, kita klik calculate, kita pilih PLSM algoritmnya. Nah, di sini akan muncul seperti ini. Ini kita klik start calculation-nya. Nah, untuk hasilnya nanti akan jadi seperti ini. Nah, di sini kita akan melihat outer leading, outer leading yang memiliki nilai negatif. Nah, kita bisa ke outer leading yang ada di final result ini. Kita bisa klik. Nah, di sini ini ada yang merah-merah. Di sini kita bisa menghapusnya satu persatu. Nah, jika menghapusnya itu dengan cara kita melihat nilai yang paling rendah. Nah, untuk nilai yang sekarang itu yang paling rendah ada di nilai SP6. Kita bisa menghapus SP6-nya dengan cara kita kembali edit, kembali ke edit, kita hapus yang SP6 tadi, seperti ini. Klik kanan, kita delete. Nah, ini. Terus kita bisa lagi calculate lagi, bisa calculate lagi. Ini. Nah, kita bisa ke outer leading lagi. Ini. Nah, nilainya udah hilang. Nah, ini untuk selanjutnya kita melihat lagi mana nilai yang terendah. Nah, untuk nilai yang terendah ada di 4 ada di 421 di A6. Nah, kita bisa kembali ke edit, kembali kita ke A6, kita kembali ke A6. Nih, kita klik kanan, kita delete. Nah, kita bisa calculate lagi seperti tadi. Kita bisa calculate lagi seperti tadi. Nah, seperti ini kita lihat lagi. Nah, ini udah hilang. Terus selanjutnya kita pilih lagi yang paling kecil. Ini yang paling kecil adalah A plus A4. Nah, kita bisa ke A4. Kita kembali, kita bisa hapus A4. Nih, kita bisa calculate lagi. Di ini, kita ke outer leading lagi. Nah, ini untuk nilainya yang masih paling rendah lagi. Ini untuk CPI satunya. Kita bisa hapus CPI 1, CPI 1, CPI 1. Nah, ini klik kanan kita delete. Nah, bisa ke calculate lagi. Ke outer leading lagi. Nah, kita lihat lagi. Yang masih paling rendah adalah ini untuk OIB5. Kita bisa buang OIB5-nya. Di ini. Kita calculate lagi. Ini. Kita calculate. Yang ini kita lihat lagi outer leading-nya mana yang masih nilai terendah masih merah. Ini yang untuk nilai terendahnya di OIB6 kita hapus, yang OIB6 kita hapus. Nah, kita calculate lagi, kita ke outer lighting lagi.
Nah, di sini masih ada yang merah, yaitu CPI 5. Kita ke CPI 5, kita hapus lagi di ini. Nah, kita calculate lagi. Kita calculate lagi seperti ini. Nah, di sini kita lagi sampai yang merah-merah ini hilang semua. Ini ada A3. Kita kembali, kita hapus A3-nya. Kita hapus A3. Nah, kita calculate lagi. Nah, kita ke overriding. Nah, di sini untuk nilai-nilainya sudah tidak ada yang merah. Nah, dari sini kita bisa oh, melihat melihat hasil-hasilnya. Yang pertama ada auto riding metricnya ini. Kita bisa melihat bahwa semuanya tuh nilainya di atas 0,70. Itu tuh yang menandakan variabel dari 5 variabel ini itu mampu mempresentasikan konstruk laten secara kuat dan konsisten. Nah, untuk selanjutnya kita juga bisa melihat nilai AF-nya, Average Variance Extraction. Nah, ini kita bisa ke Contracts and Reliability and Validity. Nah, kita bisa ke overview. Nah, di sini ada conjugate aspa, capacitor, convex reliability, dan average variance extraction. Nah, dari data ini kita bisa melihat bahwa nilainya tuh di atas 0,5 yang eh, berarti itu mampu menjelaskan separuh variance konstruk latennya. Nah, sedangkan ini ada attractiveness-nya itu untuk sedikit memenuhi batas minimum untuk validitasnya. Nah, selanjutnya kita bisa melihat juga nilai heterodox monotride ratio. Ini kita bisa lihat di discriminant validity. Nah, di sini kita bisa melihat yang heterodox metric. Kita bisa klik. Nah, di sini akan muncul data seperti ini. Nah, di sini menunjukkan eh, nilai-nilai rasio di konstruksi ini tuh ada di 0,90. Itu tuh yang berarti masing-masing konstruk ini memiliki diskriminan validitas yang baik. Yang baik. Dan 5 variabel ini berbeda satu sama lain. Nggak ada multikolinearitasnya. Nah, selanjutnya kita juga bisa melihat nilai R square-nya. Nah, untuk nilai R square kita bisa melihat di nih quality kriteria. Kita bisa klik R square-nya. Nah, di sini ada R square dan R square adjust. Nah, di sini untuk nilai terdapat 2 variabel yaitu continuous purchase intention dan impulsive buying. Untuk 2 variabel ini memiliki nilai untuk continuous purchase intentionnya di 0,12 dan untuk impulsif buyingnya ada di 0,165. Ini menandakan bahwa faktor dependen belum cukup kuat untuk memprediksi perilaku konsumen secara komprehensif. Nah, selanjutnya kita bisa melihat juga nilai X square-nya. Nah, untuk nilai X square kita bisa klik ini tetap di quality area, di bawahnya itu ada. Nah, ini untuk nilai X square-nya. Ini menunjukkan eh, variabelnya relatif kecil ya, dengan pengaruh paling kuat pada impulsif buying-nya nih. Ini bisa dilihat untuk impulsif buying-nya itu memiliki nilai 0,145. Nah, ini masih lemah sehingga belum memerlukan variabel tambahan. Oke, untuk selanjutnya kita bisa melihat nilai PET koefisiennya. Nah, di final result ini ada PET koefisiennya. Kita bisa klik. Nah, di sini ada muncul nilainya. Nah, ini nih untuk angkanya ini menunjukkan bahwa variabel impulsif buying, ini impulsif buying, ke variabel continuous purchase-nya, itu tuh memiliki nilai, eh, memiliki faktor sosial dan kesenangan lebih dominan mendorong perilaku impulsif pada niat pembelian. Nah, untuk
PLSM, analisis PLSM algoritma ini, kita bisa melihat, kita bisa membaca data-data tersebut jika ingin menganalisis. Nah, selanjutnya kita akan menganalisis bootstrap, bootstrapping. Nah, kita bisa kembali, kita bisa back. Nah, kita tetap di sini. Kita bisa ke calculate, kita bisa pilih bootstrapping. Nah, di sini untuk sampelnya saya akan menggunakan 5.000 dan untuk test stepnya kita akan menggunakan one tile. Sini, ini kita bisa klik start calculation. Nah, di sini muncul datanya seperti ini. Nah, untuk di bootstrapping, kita bisa membaca untuk nilai t-statistiknya dan p-value-nya. Nah, untuk nilainya tersebut berada di nilai pet koefisiennya. Nah, ini final result, kita pilih pet koefisien. Nah, di sini ada nilai original sample, sample means, standard deviation, ada t-statistic, dan ada p-value-nya. Nah, di sini itu menunjukkan hubungan variabel impulsif buying-nya itu ke continuous process signifikan. Paling kuat dengan nilainya itu yang continuous process dengan nilai t-nya ada di 5,64 dengan p-value-nya di 0,00. Nah, dan untuk social passion ke impulsive buying-nya, ini kita bisa lihat nilai t-value-nya di 2,75 dan p-value-nya ada di 0,003. Dan attractiveness ke impulsive buying, ini t-value-nya di 0,368 dan p-value-nya di 0,35. Nah, untuk hasil ini tuh untuk hasil ini tuh lebih menegaskan bahwa faktor sosial dan perilaku impulsif buying itu tuh berperan penting dalam mempengaruhi minat pembelian yang berkelanjutan. Oke, eh, terima kasih untuk analisis analisis datanya menggunakan Smart PLS 4. Eh, Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.